Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti ajma'in. Amma ba'du, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan dan juga kesempatan untuk melaksanakan segala bentuk ibadah kita, wabil khusus di bulan Ramadan yang penuh barokah ini, di bulan Ramadan yang penuh ampunan ini. Maka dari itu, untuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita sebagai bentuk kehambaan kita. Kalaulah dihitung-hitung nikmat Allah, maka kita tidak akan sanggup. Makanya kita diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada Rasulullah, memperbanyak salawat kepada beliau. Nantinya di yaumil akhir kelak kita akan menjadi orang yang dekat kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan kita semua dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak, dan pasti kita akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita teringat akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah bersabda, "Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah." Siapa yang mencintai dunia, dunia itu adalah kepala ataupun adalah kepala dari setiap kesalahan ataupun pangkal dari setiap kesalahan. Maka apabila Rasulullah bersabda demikian, fa idza kana habbuha ra'sa kulli khati'ah, apabila mencintai dunia itu adalah pangkal dari setiap kesalahan, maka mencintai dunia itu wa asala kulli baliyah, adalah asal dari setiap musibah. Cinta kepada dunia, hubbud dunia, itu adalah asal dari setiap segala musibah. Wa asasa kullu raziyatin, dan juga disebutkan bahwa asas setiap dari segala bencana. Mencintai dunia itu adalah asas atau dasar dari segala bencana. Wa madina kulli fitnah, dan juga dia adalah tambang dari segala fitnah. Waman ba'akulli mihnah, dan juga dia adalah sumber dari segala cobaan. Jadi mencintai dunia itu adalah pangkal dari kesalahan. Artinya apa? Mencintai dunia itu tidak ada sumber kebaikan padanya, yang malah adalah sumber daripada kecelakaan, kebinasaan. Maka dari itu ya khairal muslimin rahimakumullah, untuklah kita menjauh dari hal-hal yang bersifat mencintai dunia yang terlalu berlebihan. Kita perhatikan di zaman sekarang ini banyak saudara-saudara kita yang terlena akan kenikmatan dunia, yang terlena akan jabatan, yang terlena akan pangkat, yang terlena akan harta, yang terlena akan profesi, sehingga dia melupakan terhadap negeri akhirat. Dia melupakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia meraih itu semua, dia menggapai itu semua dari jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jikalau hal ini terjadi, walidzalika durisat ma'alimuddin. Maka jika ini terjadi, maka terhapuslah segala bentuk petunjuk agama itu kepada dirinya. Maka habislah petunjuk agama untuk dirinya. Wa tumisat anwarul yaqin,
dan pudarlah cahaya-cahaya keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Seakan-akan dia mentuhankan yang namanya dunia. Segala urusan itu diatur oleh harta, segala urusan itu diatur oleh jabatan. Sehingga keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala itu pudar. Wa khurisat al-sinatu al-mudzakirin. Bahkan ya, bisalah dia keluh lidahnya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak kita lihat ya di berbagai media sosial, ya misalkan ya mengucapkan ya lafaz zikir saja pun dia tidak mampu, keluh lidahnya. Ya, misalnya dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, bisa dia ucapkan la qaula wala quwata katanya. Ya, mengucapkan subhanallah juga agak berat ya. Sub. Itu bisa kita lihat nanti ya di media sosial. Ya. Itu akibat apa? Akibat dia jauh dari zikir kepada Allah sehingga lidahnya keluh ya untuk mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan akibat dari itu semua, wa'afat subulul huda, maka menjauhlah jalan-jalan kebaikan, menjauhlah jalan-jalan petunjuk bagi dirinya. Waktu himat subulur radi, dan bahkan dia dekat dari jalan kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, maka orang yang seperti ini mencintai dunia sehingga dia melupakan akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan fatal akibatnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah mengingatkan di dalam surah Al-Munafikun ayat 9. Itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta bendamu menjadikan anak-anakmu, menjadikanmu ya lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian, maka dialah tergolong orang-orang yang merugi. Na'udzubillahi min dzalik. Dan betullah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli ummati fitnah. Setiap umat itu memiliki fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah dari golongan umatku itu adalah harta benda. Wa likulli ummati ajalun. Dan setiap umat itu terburu-buru dia, tergesa-gesa. Wa ajalu ummati ad-dinar wad dirham. Dan terburu-burunya umatku itu karena mengejar dinar dan mengejar dirham. Ya, artinya apa? Mengejar segala bentuk keduniaan, baik jabatan, ya, baik pangkat, baik harta, baik profesi. Semua mereka kejar sehingga mereka melupakan atas prioritas yang utama, yaitu adalah negeri akhirat. Masya Allah. Namun demikian ya ikhwanul muslimin rahimakumullah, kita hidup di dunia, kita ada di dunia, kita tak salah untuk mengambil bahagian dari dunia. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu menyebutkan bahwa dunia itu dibagi menjadi 3 tingkatan, kata beliau. Ad-dunya ala thalathi tabaqat, ya, dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, fad dunya fiha thawab, yaitu adalah dunia yang ada di dalamnya itu pahala. Wa ukhra, dan yang kedua, fihal hisab, di dalamnya adalah hisab. Wa thalithah fahiyal azab, dan yang ketiga kata beliau di dalamnya ada azab. Fa ammal lati fiha thawab, bagaimana ya dunia yang ada di dalamnya itu pahala? Fahiyal lati tusilu biwasitatiha ilal khair, ya, yang dia itu adalah menghubungkan ya dengan menjadikan perantara dunia itu untuk menggapai sesuatu yang baik, ya, untuk menggapai sesuatu yang baik. Jadi dunia ini dijadikannya sebagai perantara untuk mengambil kebaikan. Wa tanju biwasitatiha an qala'is syarri, dan dia itu dapat selamat, ya, dapat selamat dengan perantaranya itu, ya, dari rangkulan kejahatan. Dengan perantaranya tadi yang baik itu, ya, dia akan selamat
dari rangkulan kejahatan. Wahiyya matiyah al-mu'min, dan dia menjadikan dunia ini sebagai kendaraan, ya, orang-orang mukmin itu menjadikan dunia ini sebagai kendaraan. Wa mazra'atul akhirah, dan menjadi ladang untuk menuju akhirat. Ya, apa dia? Wahiyal kafafu minal halal, maka cukuplah bagi diri dia yang halal-halal saja, ya. Tak perlu dia melakukan hal-hal yang berlebihan sehingga dapat merusak daripada ibadahnya. Cukup hubbud dunianya itu, ya, sampai kepada zuhudnya. Ya, mencintai dunia berarti sama dengan ia zuhud kepada dunianya. Nah, artinya apa? Dia mengambil dunia hanya sekedarnya saja. Yang dia cintai hanyalah kebaikan-kebaikan yang ada pada dunia itu. Nah, Masya Allah. Tentu kita berharap, ya, menjadi orang yang pertama, ya, yang hidup di dunia ini mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ammalati fi hal hisab, dan bagaimana yang ada di dalamnya itu adalah hisab, perhitungan. Fahiyallati la tastaghila bisababiha an adai ma'muri. Ya, dan dia itu adalah yang dia tidak menyibukkan dengan sebab-sebab, ya, untuk penunaian daripada perintah-perintah Allah. Wala taratakibu fi talabiha amran mahzuran, dan juga dia tidak melakukan, ya, dalam mencari, ya, perintah yang dilarang atau perkara yang dilarang. Nah, jadi dia di tengah-tengah, ya, antara dia melakukan perintah, ya, tidak melakukan perintah, dan juga dia tidak melakukan larangan oleh Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi dunya fiha al-hisab at-tawilan. Dan inilah at-tawilu, dan inilah dunia yang di dalamnya ada perhitungan yang amat panjang, ya, at-tawilu, panjang. Wa arbabuha hum, ya, maka, ya, inilah para pelaku yang mereka itu al-aghniya'ul ladzi yasbiquhum al-fuqara ilal jannah binasfi yaumin wa huwa 500 am. Ya, dan mereka itu adalah orang-orang yang memiliki harta yang banyak, ya, yang mereka itu akan didahului dari orang-orang fakir miskin menuju ke surga. Nah, didahulunya itu dengan jarak setengah hari, ya, wahwa 500 am, yaitu adalah 500 tahun. Jadi setengah hari di dunia itu sama dengan 500 tahun di akhirat. Satu hari dunia berarti sama dengan 1000 tahun di akhirat. Maka orang-orang yang kaya itu akan didahului oleh orang-orang fakir miskin masuk ke dalam dunia, ya, dengan menanti, ya, lamanya 500 tahun, ya. Masya Allah. Begitulah keutamaan daripada orang-orang miskin. Dan yang ketiga, wa ammal lati fihal adzab, ya, yang ketiga adalah ada di dalamnya azab. Dunia itu ada di dalamnya azab. Fahiyal lati taqta'u an ada'il ma'murat, ya, yang dia itu memutuskan dari menunaikan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak dikerjakannya hal-hal yang diperintahkan Allah. Wa tuqi'u fi irtikabil mahturat, malah dia terjerumus di dalam perkara dia mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya zada sahibiha ilan nar, maka bekal nerakalah, ya, terhadap orang-orang yang demikian. Wa mudarijathu ila daril bawari, maka, ya, terdaftarlah dia itu sebagai penghuni neraka jahanam. Maka diisyaratkan di dalam satu riwayat disebutkan, innallaha ya'muru bid dunya ilan nar fataqul ya rabbi asya'i wa atba'i, ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada dunia untuk masuk ke dalam neraka. Maka dunia pun berkata, ya Rabb, ya, bagaimana dengan orang-orang yang mengiringiku, dan bagaimana dengan orang-orang yang mengikutiku? Fayaqul subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, alhiqu biha asya'aha wa taba'aha, maka, ya, ambillah mereka, ya, gabungkanlah mereka, orang-orang yang mengikutimu bersamamu,
dan orang-orang yang menyertaimu bersamamu ke dalam neraka. Ya, fayulhaquna biha, maka bergabunglah mereka bersama dunia ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, wa mal hayatud dunya illa la'ibu. Tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah senda gurau dan permainan. Walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun, dan kehidupan akhirat itu adalah lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, maka apakah kita tidak berpikir afala ta'qilun? Maka dari itu ikhwan muslimin rahimakumullah, di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang penuh rahmat ini, maka sioknya lah kita untuk mawas diri, sering merenung tujuan hidup kita ini untuk apa. Ya, apakah untuk dunia atau untuk akhirat? Maka jika dia menunjukkan hidupnya untuk dunia, dia adalah tergolong orang-orang yang rugi. Namun apabila ditujukan hidupnya untuk akhirat, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini, apa yang dikaji pada hari ini bermanfaat bagi diri al-fakir dan juga bagi yang mendengarkan, dan juga untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.